Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita lanjutkan materi fluida kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada selanjutnya. Kan kemarin kita sudah bahas tentang sebelumnya telah dibahas tentang contoh soal ya, tentang kerapatan massa atau massa jenis ya. Nah, di sini kita akan membahas massa jenis campuran fluida. Nah, di sini misalnya ada beberapa buah fluida atau zat cair, misalnya mau kita campurin ya. Nah, berapa sih kita ingin cari berapa sih massa jenis total dari campuran beberapa fluida tersebut. Nah, di sini misal jika N buah fluida dicampur, maka massa jenis rata-rata hasil campuran akan bergantung pada volume total hasil campuran. Jika fluida tidak mengalami perubahan volume setelah pencampuran, maka massa jenis rata-ratanya adalah yaitu ρ sama dengan M1 plus M2 ditambah Mn ya, sejumlah banyaknya fluidanya yang akan dicampurkan dibagi dengan volumenya, yaitu volume fluida 1 ditambah volume 2 ditambah volume fluida yang lain gitu ya. Nah, ini rumusnya bisa kalian lihat ya. Terus selanjutnya contoh soal 3 nih, misal air dan alkohol masing-masing dengan volume 100 ml dan 300 ml dicampur. Jika dianggap tidak ada perubahan volume selama pencampuran, berapa massa jenis rata-rata hasil pencampuran? Nah, maka massa jenis rata-rata hasil campuran yaitu ρ ya, ini sama dengan ρ1V1 ditambah ρ2V2 dibagi dengan V1 plus V2. Ini atau massa fluida yang 1 ditambah massa fluida 2 dibagi dengan volume 1 ditambah volume 2. Jadi ini sama dengan 1 dikali 100. Nah, ini kan massa jenis air nih. Massa jenis air kan kita ketahui 1 gram per cm kubik ya, dikali dengan 100 ditambah dengan, sedangkan massa jenis alkohol itu sama dengan 0,79 gram per cm kubik dikalikan dengan 300. Yang dikali ini dikerjakan terlebih dahulu ya, baru ditambahkan. Setelah itu baru dibagi dengan 400 ya, 100 ditambah 300. Nah, ini sama dengan hasilnya adalah 0,843 gram per mililiter. Atau kalau mau kita rubah satuannya menjadi kilogram per meter kubik, ini sama aja dengan 843 kg per meter kubik. Gitu ya. Paham? Kalau kalian ingin lebih paham, coba kalian kerjakan kembali gitu. Contoh soal berikut ini ya. Nah, terus selanjutnya ini ada yang namanya modulus Buck atau kompresibilitas ya. Sebelumnya kita telah membahas di elastisitas tuh ada juga yang namanya modulus Buck ya. Nah, di sini di fluida ini ada juga nih volume modulus Buck. Kenapa? Karena dia volume ya, ada tentang volume. Jadi ini rumusnya sama dengan yang di elastisitas ya. Nah, B sama dengan min V delta P dibagi dengan delta V. B ini adalah modulus Buck sama dengan min V ini adalah volume, delta P ini adalah perubahan tekanan, dibagi dengan delta V ini adalah perubahan volume. Nah, di sini ada kompresibilitas. Nah, kompresibilitas ini berlawanan dengan modulus Buck. Kalau modulus Buck mengukur berapa kuat fluida tidak mengalami perubahan volume. Sedangkan kompresibilitas mengukur berapa mudah fluida mengalami perubahan volume. Dari definisi ini, maka kompresibilitas memenuhi persamaan K, kompresibilitas kita samakan dengan K sama dengan 1 per B. B ini adalah modulus Buck ya, jadi kebalikannya gitu. Nah, modulus Buck dan kompresibilitas sejumlah fluida. Nah, ini dari data hasil penelitian. Ini bisa dijadikan sebuah referensi ya atau ketetapan gitu. Misalnya di sini fluidanya ada aseton, benzena, gliserin, minyak tanah, air raksa,
oli, ya, air laut, asam sulfat, air, metanol, dan udara. Di sini sudah ada modulus Bulk-nya. Modulus Bulk-nya ini dalam satuan Pascal ya. Nah, ini adalah kompresibilitas, yaitu 1/Pascal. Ya, di sini jadi untuk aseton nih 0,92 dikali 10⁹ untuk modulus Bulk-nya, sedangkan kompresibilitasnya nilainya adalah 1,07 kali 10⁻⁹ per Pascal gitu ya.